Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah salat subuh kita ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian Allah balas dengan kebaikan yang besar untuk kita semuanya. Dan di antara kebaikannya itu seperti yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang salat subuh berjamaah maka dia seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Dan semoga juga pertemuan kita di pagi hari ini menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bisa menjadi sarana semakin bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 142 dan 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia itu akan berkata, ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka, memalingkan umat Islam, an qiblatihim, dari kiblatnya, allati kanu 'alaiha, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha, dia memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, menuju ke jalan yang lurus. Wa kadzalika, dan demikian pula
ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, illa lina'lam, kecuali atau melainkan agar kami mengetahui may yattabi'ur rasula, siapakah orang yang nyata jelas mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa pula orang yang membelot. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha binnas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia itu la raufur rahim, maha penyayang lagi maha pengasih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira ayat ini menceritakan tentang apa? Masjid qiblatain, atau proses perpindahan qiblat minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, perpindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa atau dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu beliau mengerjakan sholat dengan berkiblat ke Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 atau 17 bulan, ya, setahun lebih, ya, setahun lebih. Tetapi selama berkiblat ke Baitul Maqdis itu, beliau selalu ketika sholat itu sering sekali menengadahkan wajahnya ke langit, ya, seakan-akan, bukan seakan-akan, bahkan memang sejatinya. Kenapa menengadahkan pandangannya ke langit? Karena beliau meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentang masalah kiblat ini, ya. Karena beliau senangnya itu berkiblat ke Baitullah Al-Haram, ya, ke Ka'bah, ya, sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya, ya. Maka sepanjang 16 atau 17 bulan itu ketika sholat berkiblat ke Baitul Maqdis, tetapi juga selalu mengharapkan jawaban dari Allah agar kiblatnya itu pindah ke Baitullahil Haram. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, sampai akhirnya Allah kemudian memberikan jawabannya itu, ya. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa orang yang mengerjakan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka itu keluar dari masjid, pergi ke satu tempat, ketemu dengan satu kaum yang sedang sholat, dan mereka tetap menghadapkan wajahnya atau kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sedangkan saat itu sudah ada perpindahan. Nah, meskipun ada penjelasan itu yang menyebutkan orang-orang yang ditemui oleh orang yang keluar tadi itu setelah kira-kira 2 hari kemudian, ya. Sebelumnya dia sholat bersama Nabi. Nah, kemudian ketika sholat bersama Nabi sudah ada perpindahan kiblat ke Baitullah Al-Haram. Nah, terus dia keluar,
ya di sekian hari, 2 hari kemudian ketemu dengan orang-orang yang sedang sholat tapi tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Ini sholatnya di Masjid Quba, ya. Jadi 2 hari kemudian orang yang sholat di Masjid Quba itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka orang ini kemudian memberitahukan kepada mereka yang sedang sholat bahwa kiblatnya sudah berpindah. Maka setelah itu mereka langsung berpindah ke arah Baitullahil Haram. Ya, mereka putar arah kiblat mereka. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari tentang peristiwa pemindahan kiblat itu. Nah, sehingga ada orang-orang yang kemudian bertanya, bagaimana dengan orang-orang sebelum kami yang mereka sudah meninggal dan sebelumnya mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi akhir-akhir ayat 142 itu, ya, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, atau dengan bahasa lain, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, karena sholat mereka itu juga karena landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya, karena memang saat itu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini secara singkat, ya, kandungan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 142 dan ayat 143. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia itu berkata. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, manis sufaha? Who is sufaha? Gitu. Siapa orang-orang yang kurang akalnya? Siapa orang-orang yang bodoh itu? Ya. Ada yang mengatakan sufaha di sini adalah orang-orang musyrikin Arab, ya, orang-orang Quraisy yang saat itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga yang mengatakan mereka adalah pendeta-pendeta Yahudi. Ada juga yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Ada juga yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan siapapun mereka, namun secara umum sufaha yang dimaksudkan di sini ini adalah mencakup mereka semuanya, ya, entah itu musyrikin Arab, entah itu orang munafik, entah itu orang kafir, entah itu para pendeta Yahudi. Dan kita ingat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, bercerita tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita baca ayat-ayat berikutnya itu, ada ayat yang mengatakan begini, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu telah beriman? Jadi orang-orang beriman disebut sebagai orang-orang bodoh oleh orang-orang kafir. Tapi apa jawaban Allah? Ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Mereka itulah sufaha, gitu kan? Nah, jadi itulah yang disebut dengan sufaha, mencakup semuanya, ya, termasuk juga orang-orang kafir. Nah, kemudian apa yang mereka katakan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka umat Islam, memalingkan mereka maksudnya adalah umat Islam dari kiblatnya. Dan kiblatnya ini maksudnya adalah Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan
menjadi komentar dari mereka itu, ya, sufaha minan nas, orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya terhadap orang-orang beriman, ya. Kenapa mereka pindah sekarang? Ini kalau bahasa sekarang orang-orang yang komen, orang-orang yang nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu, oleh umat Islam. Padahal dulu mereka sama kayak kita, kok sekarang beda. Mereka dulu berkiblatnya ke sini, kok sekarang lain. Kayak begitu. Jadi komentar-komentar seperti itu tuh dari dahulu memang biasa dilakukan oleh orang-orang lain, ya. Padahal ketika Rasulullah kemudian para sahabat pindah kiblat itu bukan karena sekedar keinginan mereka, tetapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah ini memang muncul dari harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk berkiblat ke Baitullah. Dan sejatinya memang kiblat manusia, kiblat orang-orang beriman itu adalah ke Baitullahil Haram, ya. Maka apa yang menjadi harapan Nabi kemudian disetujui, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ini orang-orang komentar, as-sufaha ini kemudian bertanya-tanya, ya, mereka banyak berkomentar terhadap hal tersebut. Maka Allah kemudian mengomentari pertanyaan mereka itu dengan mengatakan, "Qul, katakanlah Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib." Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ya. Jadi mau ke Baitullah, ke Baitul Maqdis itu milik Allah. Mau ke Baitullahil Haram itu juga milik Allah. Jadi mau kemana saja ya terserah Allah yang memilikinya. Kalau Allah perintahkan ke sana, dilaksanakan. Kalau perintahkan ke sana, dikerjakan. Nah, ini satu hal yang menarik, hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Bagaimana Rasulullah kemudian para sahabat kaum muslimin juga memberikan pengajaran kepada kita, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka ikuti, laksanakan, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan terkadang dalam hal-hal yang kita tidak sukai, kalau memang itu perintah dari Allah, ya kita laksanakan, kita kerjakan. Bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka di sana akan ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kalau di surat Al-Baqarah ayat berapa itu, ya, yang mengatakan bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi ada hal yang kamu enggak sukai tapi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus melaksanakan itu. Wa huwa khairul lakum, padahal sejatinya dia baik buat kalian. Ya. Dan sebaliknya ada hal-hal yang kita sukai, apalagi ini sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan kesenangan kita, tapi Allah larang kita untuk melakukan itu, ya, karena Allah tahu itu buruk buat kita, ya. Nafsu kita mah pengen, gitu kan, kita mah senang mengerjakan itu, tapi Allah tahu itu nggak baik, maka Allah larang, ya, maka itu adalah keburukan buat kita. Ya, ini yang jadi pelajaran, ya, bagaimana kita bisa menjadi hamba-hambanya yang secara totalitas bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam kajian fikih, ya, proses perpindahan kiblat ini akhirnya menjadi bahasan tersendiri, ya. Ada orang lagi sholat, ya, kemudian kiblatnya pindah, apa yang harus dilakukan, gitu kan? Apakah harus batalin dulu sholatnya, ya, terus mengulang sholatnya dari awal, atau yang kedua nggak usah batalin tapi langsung aja puter arah yang menuju ke
kiblat yang benar gitu. Nah, itu jadi bahasan tersendiri. Dan kalau lihat dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dilakukan adalah langsung aja putar kiblatnya, ya kan, semula ke arah timur misalnya, kemudian sekarang ke arah barat, kayak begitu, ya. Nah, dan ini dalam kehidupan kita pun juga sering atau pernah kita mengalami begini kan, saat kita pergi ke satu tempat, ya, ini kita mau sholat tapi petunjuk arah kiblatnya nggak ada, kemana nih? Akhirnya setelah kita pikir-pikir dan segala macam, kita tentukan ke arah sini, ya. Begitu kita sholat ada orang yang bilang, Pak, kiblatnya salah itu, gitu kan, harusnya ke arah sini. Nah, dalam kondisi begitu ya nggak usah kita batalin, langsung aja kita puter sesuai dengan arah kiblat yang benarnya, kayak gitu. Apalagi sampai mengulang, ya kan, batalin terus ngulang lagi, nggak usah, ya, langsung kita sesuaikan dengan arah kiblat yang benar, maka sholat kita sudah sah dan sempurna insya Allah, ya. Nah, inilah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik Allah ke timur atau ke barat, dan Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi senang. Ya, orang Yahudi senang. Tuh kan, Muhammad ngikutin kita gitu. Senang mereka. Maka Rasulullah pun menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih belasan bulan, 16 atau 17 bulan. Dan Rasulullah itu senantiasa menginginkan untuk menghadap ke arah Baitullahil Haram. Dan beliau sering berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya menjawab doa beliau. Itu yang nanti akan kita baca di ayat 144 surat Al-Baqarah. Fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Seperti itu, ya. Nah, karena perpindahan kiblat ini akhirnya orang-orang Yahudi yang semula senang, ya, dengan Nabi Muhammad, tapi senangnya itu bukan karena terus mereka mau mengikuti Rasul, bukan. Senangnya itu karena akhirnya Muhammad sama kayak kita nih, Muhammad ngikutin kita nih, senangnya karena itu, ya. Nah, akhirnya berpindah kiblatnya, maka orang-orang Yahudi itu akhirnya jadi gempar. Wah, sekarang Muhammad berbeda sama kita, gitu kan, ya, udah lain sama kita. Sampai mereka kemudian bertanya, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya, berpindah ke kiblat mereka yang sekarang, gitu. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbeda dengan kaum yang lain, ya, entah itu orang-orang Yahudi atau juga dengan orang-orang Nasrani, ya, jangan sama seperti mereka, apalagi dalam keimanannya. Makanya di ayat yang lain itu Allah katakan walan tarbo, orang Yahudi, orang Nasrani nggak akan senang kepada umat Islam, ya, sampai mereka sampai umat Islam itu mengikuti milahnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Maka Rasulullah sangat mengerti dengan ini, dan beliau mengajarkan kepada sahabat terhadap orang-orang Yahudi itu juga harus berbeda, ya, dalam banyak hal kan. Ya, ini salah satu contohnya dalam urusan kiblat, ya, kemudian bahkan dalam tampilan fisik juga harus berbeda. Ya, orang Yahudi mereka memelihara jenggot plus kumisnya, maka umat Islam memelihara jenggot kemudian merapikan kumisnya. Kalau orang Yahudi dua-duanya panjang, kumis panjang, jenggot panjang. Nah, umat Islam jenggotnya panjang, kumisnya dirapikan. Nah, dirapikan ini bukan berarti terus nggak boleh berkumis, bukan.
begitu ada kumis cukur, enggak, cuma dirapikan saja, ya, dirapikan. Jadi biar enggak, bahasanya kalau kata orang Depok, enggak awut-awutan gitu kan, biar rapi tampilannya, ya, kumisnya rapi, jenggotnya juga rapi. Itu kalau yang punya jenggot. Kalau yang nggak punya jenggot, jangan dipaksa-paksa gitu kan. Ya, jenggot alhamdulillah bisa menjalankan satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang memang bawaannya nggak ada jenggotnya, ya udah biarin aja. Bukan berarti terus nggak menjalankan sunnah. Ya bukan. Ya karena emang nggak ada jenggotnya aja kan. Kita jalankan sunnah Nabi yang lainnya. Gitu. Puasa Asyura kan 10 Muharram. Ya, gara-gara orang Yahudi puasa. Ketika Nabi tanya, kenapa engkau puasa di hari ini? Untuk memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Karena di hari ini 10 Muharram Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kan begitu kan? Maka Nabi memerintahkan umat Islam, kaum muslim saat itu juga untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Tapi nggak pengen sama. Maka Nabi mengatakan, kalau umurku sampai di tahun depan, maka aku juga akan melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram. Gitu. Meskipun qadarullah umur beliau nggak sampai di tahun depan, beliau wafat sebelumnya. Tapi ini sudah menjadi sunnah buat kita. Ya, tujuannya apa? Biar beda sama orang Yahudi. Ya, maka ketika kiblat pindah, orang Yahudi heboh. Wah, ini ada apa nih dengan umat Islam? Dulu mereka ke Baitul Maqdis kiblatnya, sekarang mereka pindah ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Ya, sekali lagi karena memang perintah Allah, dan Allah sudah mengatakan lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur maupun barat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salat yang sedang dilaksanakan oleh Nabi ketika turun perintah pindah kiblat ini, ya, mayoritas mengatakan adalah salat asar. Ya, salat asar. Jadi 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi menghadap ke Ka'bah. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan ya salat zuhur. Ya. Tetapi kemudian tempat berpindahnya kiblat itu sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ini masjidnya Bani Salamah. Nah, itu kalau kita city tour di Madinah tuh kan diajak tuh, kadang-kadang ngelewatin doang, kadang-kadang juga turun masuk ke dalam Masjid Qiblatain. Kita ngeliat tuh sono ke arah Baitul Maqdis, sana ke arah Baitullah Al-Haram, ya, 2. Nah, kalau kita lagi di Masjid Qiblatain, terus sholatnya kemana? Ya ke kiblat, ke Ka'bah, ya, jangan masih saya pengen mengenang dulu sholat ke Baitul Maqdis, ya kan? Sholatnya ke sana akhirnya, ya jangan, nggak boleh. Tetap ke Ka'bah sekarang. Nah, itu hanya sebagai tempat. Jadi Bani Salamah ini kaum yang dulu pernah minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah kampung. Ya, pindah kampung. Karena mereka mau mendekat ke Masjid Nabawi. Ya, begitu mereka lihatnya ada lahan kosong di dekat Masjid Nabi, ya lebih dekat daripada kampung mereka yang sekarang. Ya, mereka minta izin, bagaimana kalau mereka pindah ke area sini saja, biar lebih gampang, ya, biar lebih dekat ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu nggak jauh-jauh amat gitu. Ini kan kayak sebagian kita juga tuh kalau cari rumah maunya yang dekat masjid kan gitu kan. Begitu ada rumah dekat masjid, wah ini bagus nih rumah nih. Kenapa? Dekat masjid. Gitu. Ya, sehingga nanti kalau mau sholat berjamaah gampang. Ya, nggak tahu gampangnya gimana, nggak dijelaskan kan? Apa karena nanti tunggu qomat baru ke masjid misal gitu. Kan ada yang begitu juga kan, baru azan gitu kan, ntar tunggu qomat gitu kan. Ya, begitu qomat baru dia berangkat ke masjid. Atau begitu qomat baru qomat, tunggu imam mulai gitu kan baru ke masjid, ya nggak ketinggalan. Wallahu alam, ya, tapi itu menjadi pertimbangan. Nah, akhirnya Rasul katakan nggak usah, tetaplah kalian di kampung kalian, ya, karena
langkah kaki kalian itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bani Salamah tetap di kampungnya, dan ini menjadi motivasi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam buat orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap bersemangat untuk hadir ke masjid. Ya, kenapa? Karena langkah-langkah kaki kita itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Maka beruntung yang rumahnya lebih jauh dari masjid. Jadi orang yang dekat masjid cuma dapat 50 langkah, dia dapat 200 langkah kan? Nah, itu lebih banyak pahalanya orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid. Kayak gitu. Nah, ini Bani Salamah. Nah, sekarang kampung mereka itu jadi masjid Qiblatain. Nah, itu kan lumayan tuh kalau jalan ke Masjid Nabi kan, kalau nggak salah tuh dari Masjid Qiblatain itu terus ke arah barat ketemu dengan Masjid Nabi. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan tentang ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, di masa sebelumnya itu. Innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imami amin. Mereka ahlul kitab itu, orang Yahudi, orang Nasrani dahulu, ya, tidak dengki kepada kita karena sesuatu sebagaimana kedengkian mereka kepada kita. Jadi mereka itu nggak memiliki kedengkian dalam sesuatu hal kepada orang Islam, kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, ala yaumil jum'ah allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Nah, jadi dengan hari Jumat yang ditetapkan oleh Allah sebagai Sayyidul Ayyam, ya, dan ini menjadi hari rayanya buat umat Islam, ini menjadi sebab kedengkian mereka. Kenapa? Karena bukan mereka yang diberikan hari raya itu oleh Allah, tapi justru umat Islam, sedangkan mereka hari rayanya hari Sabtu. Kalau orang Yahudi, Nasrani hari Minggu, kan gitu kan? Sedangkan yang Allah suka adalah hari Jumat, dan itu diberikan kepada umat Islam. Ya, maka hari Jumat ini hari luar biasa, hari istimewa. Ya, Allah menciptakan Adam, dan kemudian Allah juga menurunkan Adam dari surga, itu hari Jumat semua. Maka saat kita hari Jumat ini harus berlaku khusus, spesial. Ya, mandinya tuh memang diniatkan mandi untuk sholat Jumat, misalnya begitu. Meskipun mandinya kita pagi-pagi nih mau berangkat kerja, tapi niatkan di mandi kita ini sekaligus nanti buat persiapan sholat Jumat. Begitu mau sholat Jumat pun juga pakai baju yang paling bagus, ya, kemudian berhias, memakai wangi-wangian, berangkat lebih awal, gitu kan. Nah, ini dalam rangka memuliakan hari Jumat. Di hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hari Jumat. Itu luar biasa, ya. Ada satu waktu di hari Jumat yang doa kita dikabulkan, ya, dan ulama berpendapat mayoritas itu waktu yang dimaksud itu adalah di waktu asar Jumat, gitu, ya, itu di penghujung hari Jumat itu. Maka kalau kita sholat asar di hari Jumat, wah, itu lamain sholatnya, kemudian setelah sholat zikir dan doanya, gitu. Karena itu kesempatan mustajab, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan ini nggak diberikan kepada ahlul kitab tadi, maka mereka dengki. Itu yang pertama, Jumat. Ya, yang kedua, wa 'alal qiblati allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Ya, kiblat yang ditunjukkan kepada kita, sedangkan mereka disesatkan darinya. Ya, Allah memerintahkan ke Masjidil Haram, ya, sedangkan mereka enggak, gitu kan.
Nah ini bikin mereka dengki. Jadi ketika sayqulus sufaha minan nas, orang-orang bodoh itu bertanya-tanya, kenapa mereka pindah? Itu karena kedengkian. Ya. Bukan karena yang lain-lain, karena kedengkian. Kok nggak sama lagi sama kita gitu kan? Kok beda sekarang? Dan bedanya itu karena perintah Allah, petunjuk Allah. Itu karena kedengkian mereka. Ya mereka nggak senang kalau umat Islam itu memiliki jati diri sendiri, ya memiliki kiblat sendiri. Ya mereka maunya umat Islam itu sama kayak mereka, ngikutin mereka. Gitu. Ya. Nah yang kedua masalah kiblat. Kiblat kita adalah Baitullah Haram. Yang ketiga wa ala qaulina khalfal imam amin. Karena ucapan amin saat kita sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wah. Jadi ucapan itu mereka ngiri juga bahasanya. Mereka dengki juga sama kita. Ya karena mereka nggak punya ucapan yang kayak begitu. Ini ucapan indah, masya Allah. Ya. Sholat, ya kemudian kita meminta kepada Allah semoga Allah kabulkan doa-doa kita yang kita baca di surat Al-Fatihah itu. Maka jangan malas-malasan ngucapin amin. Ya tapi jangan juga kayak bocah amin teriak-teriak, kayak emosi begitu kan, jangan. Ya kita ucapkan dengan penuh kekhusyuan. Ya semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Gitu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian juga kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang adil dan juga pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan sesungguhnya kami mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim, ke Ka'bah, dan kami pilih kiblat itu untuk kalian agar kami dapat menjadikan kalian sebagai umat pilihan. Dan di hari kiamat nanti kalian menjadi saksi atas umat yang lain karena semua umat mengakui keutamaan kalian. Ya, jadi ternyata Allah juga punya maksud ya dengan perpindahan kiblat ini, ya agar kita umat Nabi, umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi saksi untuk umat yang lainnya. Disebabkan apa? Karena kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau baca-baca tentang fadilah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak ada lain yang akhirnya lahir muncul dalam diri kita kecuali bersyukur kepada Allah. Ya, umat dahulu itu punya ini, punya itu, dikasih oleh Allah ini itu, tetapi tetap yang lebih utama adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia mereka panjang-panjang, usia kita nggak panjang, tapi yang lebih utama adalah umat Rasulullah. Fisik mereka besar-besar, fisik kita kecil-kecil, tapi tetap yang lebih utama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya para sahabat tuh ketika diceritakan oleh Nabi tentang kisah seorang Nabi Syam'un, ya, ketika Syam'un itu bertekad bahwa dia akan berdakwah, dia akan berjihad selama ribuan bulan, ya, maka kata sahabat enak banget ya, dia itu bisa berjihad, bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa berdakwah selama ribuan bulan, ya karena usianya panjang. Ya, tapi kemudian Allah berikan istimewaan itu kepada umat Rasulullah dengan Lailatul Qadar. Bisa meraih bahkan yang lebih baik dari Nabi Syam'un alaihi salam dengan satu malam yang ada di bulan Ramadan. Kayak gitu.
Jadi bagaimanapun umat dahulu mereka sudah berusaha berjuang menjadi hamba-hamba Allah pilihan, maka tetap keistimewaan itu lebih ada di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah kita semuanya. Ya, maka bersyukur ketika Allah berikan kebaikan ini kepada kita. Tinggal kita manfaatkan kebaikan ini dengan semaksimal mungkin. Ya, caranya gimana? Ya, jalankan ketaatan kepada Allah juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang umat lain, kaum lain itu nggak ada yang bisa masuk surga sebelum umat Rasulullah masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Baru setelah itu umat-umat yang lainnya. Masya Allah. Manusia di hari kiamat datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Ya, tapi Nabi Adam mengatakan, aku nggak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, beliau mengatakan begitu juga nggak bisa. Datang ke Nabi Musa nggak bisa. Datang ke Nabi Isa nggak bisa. Nah, itu baru datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah izinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Dan kita bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus bangga dengan itu dan kita jalankan ini dengan sebaik-baiknya. Ummatan wasato ini adalah pilihan yang umat terbaik, umat pilihan. Ya, seperti orang-orang Quraisy itu juga orang-orang Arab pilihan. Ya, di kalangan masyarakat Arab maka yang terbaik itu adalah Quraisy, baik nasabnya, kemudian tempat tinggalnya, ya. Nasabnya orang-orang Quraisy itu nasab pilihan, nasab terbaik. Tempat tinggal mereka juga ada di tempat terbaik di tanah haram, ya kan? Maka begitulah umat Islam, ya, menjadi ummatan wasato, berarti yang terbaik dan termulia. Sebagaimana Rasulullah juga, beliau adalah yang terbaik dan termulia di kalangan kaumnya. Nah, kita kenal juga ada namanya sholat wusto, sholat pertengahan. Ya, sholat apa itu? Asar. Nah, dia disebut juga sebagai sholat terbaik. Ya, kalau kita bisa menjalankan sholat asar dengan sepenuh hati, menjaga sholat itu dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi sholat terbaik kita. Itu karena kenapa bisa begitu? Karena sholat asar itu sholat yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Kalau sholat zuhur pas dengan waktu istirahat, ya kan? Akhirnya orang sholat zuhur. Tapi sholat asar nanggung, ya, kerjaan masih banyak belum selesai, gitu kan? Tapi waktu pulang juga belum, gitu kan? Sehingga akhirnya ada yang bablas, ya. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga sholat asar ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan itu pesan Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat, ya, yang 5 waktu itu, was salatil wusta, bahkan secara khusus dipesan oleh Allah, begitu juga dengan sholat wusta. Nah, ulama menjelaskan sholat wusta itu adalah sholat asar, ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di surah Al-Hajj tentang ummatan wasato. Ya. Umat Islam itu adalah ummatan wasato, umat terbaik, umat pilihan. Allah katakan di surah Al-Hajj itu, huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu, Allah telah memilih kamu, dan sekali-kali Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama ini satu kesempitan. Ya. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, huwa sammakumul muslimin. Dia, Allah, telah menamai kamu orang muslim atau umat Islam sejak lama, min qabl wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas, agar rasul itu menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas segenap umat manusia. Gitu. Ya, maka bahagia kita sebagai umat pilihan. Jadi kalau ada orang tanya, siapa sih umat pilihan, umat pilihan di kalangan manusia, ya kita harus bangga mengatakan nahnu al-muslimun, kami orang-orang Islam ini adalah umat pilihan.
Ya, jadi bukan orang Yahudi. Ya, ketika mereka mengatakan kami ini adalah bangsa pilihan, ya, emang benar, tapi itu dulu gitu. Ya. Tapi sekarang siapa yang umat pilihan, bangsa pilihan? Itu adalah nahnul muslimun, orang Islam itu adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Ya. Jadi jangan ngeper sama orang Yahudi. Mereka sampai hari ini bangga dengan predikat itu, wa ana faddaltukum 'alal alamin, kata Allah begitu kan? Kami lebihkan kalian dibandingkan umat-umat yang lain di dunia ini. Sampai hari ini mereka masih meyakini itu. Ya padahal enggak. Itu cerita zaman dulu. Ya, tapi kalau sekarang umat Islam itu adalah umat pilihan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, untuk mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul dengan sebenarnya, siapa pula yang membangkang, yang membelot. Ya, jadi ternyata memang perpindahan kiblat ini bahkan dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya akan membuka tabir. Siapakah yang sejatinya beriman, siapakah yang imannya palsu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ya, siapakah yang memang beriman dengan sebenarnya, siapa yang imannya kadang-kadang doang. Gitu. Dalam banyak hal, ya, termasuk dalam perpindahan kiblat ini juga menjadi ujian buat orang-orang beriman. Apakah dia akan ikut dengan perintah Allah atau masih banyak bertanya-tanya, kenapa sih pindah? Udah enak ke sono, gitu kan? Akan suka ada yang begitu tuh. Kenapa sih harus begini? Udah benar begini, udah enak begini. Itu suka begitu. Padahal kan kalau ada ya perintah Allah kan sifatnya kita sami'na wa ta'na, ya kami mendengar, kemudian kami taat menjalankan perintah itu. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan itu mantar aja belakangan. Ya nggak usah ngerjainnya enggak, tapi nanya mulu, gitu. Ya, apalagi banyak bertanya dalam hal yang memang nggak diperlukan, itu kan sesuatu yang terlarang. Kayak gitu. Ya jadi ujian, dan dalam kehidupan kita sekarang tuh banyak berlaku juga, apalagi dalam peristiwa apa yang terjadi di Palestina, kan tempat Baitul Maqdis itu berada. Wah, ini akhirnya menjadi pembuka tabir. Kita bisa melihat siapa yang sebenarnya menganggap orang-orang Islam itu sebagai saudara, tapi siapa pula yang menjadi duri dalam persaudaraan terhadap umat Islam itu. Kan begitu. Ya, Muslim yang benar itu akan menganggap setiap Muslim yang lain itu sebagai saudara mereka. Dan kalau ada saudara yang kesulitan, dia akan berupaya dengan sebaik-baiknya membela saudaranya itu, ya, membantu saudaranya itu. Nah, ketika ada saudaranya yang sedang kesulitan, tapi dia malah ngomongin, malah nyinyirin gitu kan, nah ini jadi masalah. Jadi masalah ini gara-gara lu sih. Ya makanya dulu jangan nyerah, ya kan? Hijrah aja gitu. Ini jadi masalah akhirnya. Kok sama saudara Muslim seperti itu? Padahal kita harusnya membela, ya mendukung mereka, kemudian berusaha membantu kesulitan mereka. Jadi kelihatan, oh begini. Ya, di saat belahan dunia itu hampir di penjuru dunia itu membela Palestina. Justru ada di antara umat Islam sendiri yang malah ngejelek-jelekin mereka. Itu kan aneh. Ya, aneh. Ya, ini akhirnya menjadi tabir, menjadi pembuka tabir. Siapakah yang mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi dengan sebenarnya, tapi ada pula ternyata orang-orang yang berpaling, ya. Terasa berat bagi mereka, ya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan. Gitu.
Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini disebutkan sungguh pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu terasa berat, sangat berat bagi mereka, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah di dalam hatinya serta meyakini kebenaran Rasulullah dan apa yang dibawanya itu adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Jadi membuktikan keimanan yang sejati. Bayangin lagi sholat pindah kan, lagi sholat kok geser gitu. Nah, ini dalam praktek sehari-hari kita sholat berjamaah ini juga perlu jadi perhatian kita. Ya alhamdulillah kan nggak ada lagi proses pergantian kiblat, kita kan nggak ada. Tapi dalam praktek sholat berjamaah misalnya imam lupa, ya imam melakukan ini, membaca ini, itu kan. Ya kalau imam salah diingetin, udah diingetin nggak sadar juga dengan kesalahannya, tapi terus malah melanjutkan sholatnya. Itu kita harus gimana tuh? Nah itu kan jadi perhatian juga buat kita. Ya. Harusnya duduk tasyahud, imam lupa berdiri langsung, subhanallah, udah diingetin, dia nggak duduk, malah terus berdiri. Ya kita harus gimana gitu kan? Nah itu bagian dari contoh kecil. Yang kayak begitu aja tuh bikin ribet sholat jamaah, ya kan? Apalagi ini lagi sholat pindah kiblat, gitu. Itu ada imam nggak pakai baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang merasa aneh, kok nggak baca Bismillah? Ada yang teriak juga, Bismillahnya woi ketika. Kayak gitu aja bikin sholat jamaah jadi ribet. Apalagi dipindah kiblat. Gitu kan, masya Allah, ini jadi ujian juga buat orang beriman. Nah, yang benar imannya ikut aja dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya Nabi begini ikut. Di sana pasti ada kebaikannya. Ya paling enggak itu kalau kita nggak, kenapa sih harus pindah kiblat kan? Ya kebaikannya adalah kita taat sama Allah, taat sama Rasul. Dan kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, di situ kebaikannya luar biasa. Karena itu perintah Allah, kerjakan aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi terbayang tuh, lagi sholat pindah kiblat, pasti banyak bertanya-tanya. Tapi orang yang beriman, yang benar imannya, ikut aja dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi benar. Apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebenaran. Maka jangan ragu untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ragu pula kepada Rasulullah yang membawa kebenaran tersebut. Gitu. Ya, nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa ya, tidak ada yang diinginkan oleh Allah kecuali itu menjadi ujian dari keimanan kita. Ya, karena Allah akhirnya mengetahui siapa yang mengikuti Nabi, kemudian siapa yang membelat dari Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Berat kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata. Nah, di antara mereka ini berarti orang-orang munafik. Mereka berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Orang munafik gitu. Bahasanya di baliknya itu apa artinya? Ngapain sih ada lagi surat baru gitu kan? Orang dengan yang ada aja emang nambah imannya gitu kan, bahasanya gitu. Yang kemarin tuh bikin kamu nambah nggak iman? Ini ada lagi yang baru gitu. Itu orang munafik tuh. Ya kan? Fa'amal ladzina amanu. Nah, sedangkan orang-orang beriman itu fazadathum imana, maka keimanan mereka akan bertambah. Wahum yastabsyirun, dan mereka merasa gembira dengan ayat-ayat baru, dengan surat-surat baru yang diturunkan oleh Allah. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Sedangkan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada. Gitu. Nah jadi begitulah sikap orang beriman. Ya ketika ada yang datang dari Allah, wah itu kegembiraan buat mereka. Semakin bertambah iman mereka. Baca juga di surat Al-Anfal itu kan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah imannya. Gitu. Ya, bukan seperti orang munafik atau juga orang-orang kafir yang di dalam hati mereka ada penyakit. Maka orang yang teguh dan dalam membenarkan Rasulullah, selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap seperti yang diperintahkan Allah tanpa keraguan sedikit pun, nah itu berasal dari para tokoh sahabat. Ya, as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal beriman kepada Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya, mereka yang konsisten, teguh pendirian, komitmen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang disampaikan dilakukan oleh Nabi, mereka ikut. Nah, itu as-sabiqunal awwalun. Ya. Dan gak ada keraguan lagi dalam keimanan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa tuh mencontoh konsistensi mereka dalam keimanan kepada Allah juga kepada Rasulullah. Sampai akhirnya mereka disebut oleh Allah khairu ummatin, ya, umat terbaik, generasi terbaik sepanjang kehidupan manusia. Nanti salah satu sebabnya karena ini, ya, tanpa keraguan sedikit pun mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Jadi sholat yang sudah dilakukan kemarin waktu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, itu menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban dari pertanyaan sebagian sahabat. Ini gimana dengan orang-orang sebelum kita yang sholatnya ke Baitul Maqdis, sekarang kiblatnya pindah? Ya, maka jawabannya ini, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini contoh bagaimana nasakh mansukh dalam satu ayat Al-Quran. Ya. Dulu sholat ke Baitul Maqdis, sekarang sholat ke Ka'bah. Maka sholat ke Baitul Maqdis itu udah dinasakh dengan sholat ke arah Ka'bah, ke Baitullahil Haram. Ya, maka ketika kita menjalankan perintah sebelumnya, bukan berarti terus kebaikannya juga dihapus oleh Allah, enggak. Kebaikannya sudah tercatat di sisi Allah, maka kita menjalankan sesuai dengan perintah yang terbaru. Ya. Maka kalau kita jalankan sesuai perintah yang terbaru, dia juga menjadi pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga menjadi kabar gembira buat kita, hadirin jamaah sekalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Sekecil apapun iman tersebut. Ya, bahkan meskipun sebesar zarrah. Kan gitu kan? Sebesar zarrah. Zarrah itu ya kecil banget lah, bukan? Ya, ada yang mengartikan tuh kalau disebut atom kan nggak kelihatan gitu ya, kayak biji bayam gitu misalnya. Ada yang bilang begitu juga, kayak biji bayam. Biji bayam tuh kalau kita ambil kembang itu kan, kita rontokin kembang itu ada tuh kecil-kecil hitam gitu kan, sekecil itu. Kalau ada iman sekecil itu Allah nggak menyia-nyiakan iman kita. Masya Allah. Jadi luar biasa Allah. Makanya Allah tutup dengan innallaha binnasi laraufur rahim. Ini bagian dari kasih sayangnya, pengasihnya Allah kepada manusia. Gitu. Yang kecil itu nggak disia-siakan. Gitu. Ya, maka berbahagialah kita dengan karunia iman yang Allah berikan kepada kita. Ya. Meskipun ya beginilah kita apa adanya gitu ya, tapi kita harus berupaya sebaik mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang harus kita sampaikan ke banyak orang. Ya, kadang-kadang ada orang yang ragu, pesimis dengan kebaikan Allah. Kira-kira Allah ngampuni dosa saya enggak ya? Gitu. Ya kan? Atau dia masih bingung, masih belum yakin, kira-kira Allah maafin saya enggak ya? Kita harus dengan yakin mengatakan Allah pasti memaafkan kamu.
asal bertaubat dengan sungguh-sungguh. Gitu. Jangan pakai nggak tahu saya juga, gitu. Jangan. Emang kita, kalau kita begitu bisa jadi kan, ada orang bikin salah sama kita, terus dia apalagi bikin salahnya berulang, terus dia minta maaf gitu kan. Kadang-kadang kita masih dongkol, enak aja lu datang-datang minta maaf gitu kan. Yang kemarin belum selesai urusannya. Kalau kita begitu, tapi Allah enggak. Allah itu ketika ada orang datang bertaubat, ya Allah, Allah sambut dengan sukacita. Masya Allah. Begitulah Maha Penyayangnya Allah. Karena Allah tidak menyia-nyiakan iman sekecil apapun juga, ya. Maka kita harus menjadi orang yang menebar kebaikan buat orang lain, menebar optimisme buat orang lain. Ketika ada yang ingin bertaubat kepada Allah, Allah pasti memaafkan kamu, Allah pasti akan menerima taubatmu asal kamu taubat dengan sungguh-sungguh. Begitu, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah ceritakan di ayat 142, 143 surat Al-Baqarah. Ya, semoga akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apapun perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Kita upayakan dengan segala kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya pada saat Nabi menerima wahyu itu, apakah pada saat itu sholat sendiri atau berjamaah? Kalau kondisinya berjamaah itu kan masih kiblatnya itu 180 derajat ya? Ya. Ini kan posisinya bagaimana? Apakah merubah posisi atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Ya, saat perpindahan kiblat itu Nabi sedang sholat berjamaah. Tadi kan sholat di perkampungan Bani Salamah, ya, sedang sholat berjamaah. Maka pasti ada perpindahan posisi. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, diceritakan juga. Dan jamaahnya itu bukan cuma laki-laki, ada perempuan juga. Ya, maka setelah itu jamaah bergeser. Ya, bergeser. Apa namanya? Ya, misalnya biasa nih ya, imam di sini, terus jamaah di belakang. Terus kiblatnya pindah nih. Imam tadi yang ngadep sana misalnya kan, ngadep sana. Maka jamaahnya bergeser ke belakang imam. Itu pindah. Pindah. Yang perempuan pindah, yang laki-laki juga pindah. Pindah tempat di belakang imam. Ya, bergeser. Wah, berarti batal dong sholatnya. Itu jadi bahasan di fikih datu kan. Nah, itu bahasan tersendiri. Iya, banyak gerak kan kata Imam Syafi'i, kalau gerak lebih dari 3 kali batal sholat kita kan. Ini gimana dengan pergeseran sholat itu? Dan itu sholatnya nggak diulang. Ya, 2 rakaat lagi dilanjutkan, kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Gitu. Nggak diulang. Gitu ya. Nah, itu ini jadi pelajaran buat kita. Dalam kondisi tertentu ternyata banyak gerak pun juga tidak membatalkan sholat. Gitu. Bahkan Nabi sendiri pernah udah sempat ngobrol kan, ketika beliau lupa sholat 4 rakaat jadi 3. Terus sahabat nanya, ini selesai sholat nih, ya udah diingatkan tuh, ketika lupa diingatkan, ternyata lanjut terus kan Nabi sampai duduk salam. Nah, setelah salam sahabat nanya, ya Rasulullah, ini karena engkau lupa atau ada perubahan syariat? Loh, kenapa? Ada apa gitu kan? 3 rakaat udah salam gitu. Bener, iya, 3 rakaat salam. Kurang 1 ya Rasul. Akhirnya Rasul takbir lagi, berdiri lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Nambah 1 rakaat. Dan diikuti oleh orang-orang. Ya, setelah itu salam. Ya, sujud sahwi terus salam. Gitu. Udah sempat ngobrol tuh kan? Udah sempat ngobrol. Buat kita aneh. Oh gitu sih, kok gitu sih. Oh kayak gitu salahnya gitu kan. Buat kita aneh. Tapi Nabi pernah melakukan itu. Ya, ini jadi contoh buat kita. Ya. Jadi sholatnya berjamaah, maka setelah itu
jamaahnya bergeser, menyesuaikan diri. Yang laki-laki atau juga yang perempuan. Gitu. Allah. Baik, ada lagi jamaah yang ingin bertanya, kami silakan. Yang di luar mungkin ada yang bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dijelaskan perintah salat menghadap Baitul Maqdis itu tercantum nggak di dalam Al-Quran? Salat Menghadap Baitul Maqdis itu kan perintah. ya. Nah, itu perintahnya itu ada nggak tercantum? Jadi memang salat kalau di dalam Quran, salatlah kamu menghadap ke arah Baitul Maqdis gitu ya ayatnya ya. Itu nggak tercantum dalam Quran. Tapi yang menyinggung tentang itu ya bahwa Nabi sholat ke arah Baitul Maqdis itu ada. Tapi perintahnya menghadap ke Baitul Maqdis itu nggak ada. Yang nggak disebutkan di dalam Quran. Bahkan sejak ini dalam penjelasan ayat ini ya, ada yang menceritakan sejak Rasulullah di Mekah itu kan juga ada sholat ya. Tapi kan sholatnya tidak sama dengan ketika syariat sholat itu memang sudah diturunkan oleh Allah gitu kan. Nabi sholat di Mekah menghadap Ka'bah, tapi posisinya itu yang juga lurus ke arah Baitul Maqdis gitu. Jadi emang dari dulu itu Nabi udah seneng itu menghadap kiblatnya itu ke Ka'bah. Jadi ketika sholat ke Baitul Maqdis tuh arahnya ke Baitul Maqdis kiblatnya. Tapi posisi Nabi itu tetap ke Ka'bah yang lurus ke arah Baitul Maqdis gitu. Jadi kiblat ke Baitul Maqdis tapi tetap menghadap di depan beliau itu Ka'bah gitu. Ya, ini menggambarkan beliau lebih senang berkiblat ke Ka'bah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail kayak gitu. Tapi perintah sholat ke arah Baitul Maqdis itu nggak disebutkan di dalam Quran. Cuma kemudian disinggung saja bahwa ternyata sholat sebelumnya itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang belum berkesempatan ya kita bisa tuh berkunjung ke Masjid Qiblatain, ngelihat secara langsung tempat Rasulullah pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Gitu Pak. Ya. Ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hadirin jamaah sekalian, mohon doa. Insya Allah hari Sabtu ini tanggal 8 saya berangkat umroh. Semoga sehat, aman, lancar, kemudian mabrur umroh yang dilaksanakan insya Allah. Demikian Allah. Bicara yang kita kali ini semuanya